Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan macam-macam tauhid. Tauhid merupakan dasar agama Islam yang secara persis diungkapkan dalam frasa La ilaha illallah yang artinya tiada Tuhan selain Allah. Menurut bahasa, tauhid adalah bentuk masdar dari fi'il wahada yuwahidu yang artinya menjadikan sesuatu menjadi satu saja. Sedangkan Syekh Umar bin Saleh Al-Utsaimin menambahkan bahwa makna ini akan sempurna jika ditambahkan penafikan segala sesuatu selain yang dijadikan satu tersebut. Menurut Hasbi As-Siddiq, ilmu tauhid adalah ilmu yang membicarakan tentang cara-cara menetapkan akidah agama dengan menggunakan dalil-dalil nakli dan dalil-dalil akli. Menurut Hasan Hanafi, ilmu tauhid yaitu ilmu pengetahuan yang menetapkan tauhid sebagai keyakinan pertama atau sebagai keyakinan induk. Dari sini muncul keyakinan-keyakinan yang lain melalui inferensi. Pengertian tauhid yaitu percaya terhadap wujud Allah, tidak ada sekutu baginya baik zat, sifat, maupun perbuatannya. Dia yang mengutus rasul-rasulnya untuk memberi petunjuk kepada umat manusia ke jalan kebaikan, kemudian meminta pertanggungjawaban di akhirat dan memberi balasan kepadanya atas apa yang diperbuatnya di dunia, baik ataupun buruk. Terdapat 3 macam tauhid. Yang pertama yaitu tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah yaitu keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya yang dapat menciptakan bumi dan langit beserta dengan isinya. Hanya Allah yang mampu memberikan rezeki, menggerakkan matahari dan bulan, mendatangkan badai dan hujan, serta apapun yang terjadi di alam semesta ini sesuai dengan kehendaknya. Tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah dapat diartikan sebagai tauhid ibadah. Maksudnya, mengesahkan Allah dalam hal ibadah dan hanya Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Yang terakhir yaitu Tauhid al-Aswa wa Sifat. Dalam kitab Syarh Salat Satil Ushul, Tauhid al-Aswa wa Sifat adalah tauhid dengan cara menetapkan nama dan sifat Allah sesuai dengan yang sudah Allah tetapkan bagi dirinya, dan menafikan nama dan sifat yang Allah nafikan dari dirinya dengan tanpa tahrif, tanpa taktil, dan tanpa takyif. Perkenalkan, nama saya Desi Ayu Fitriah dengan nomor induk mahasiswa 2101111437. Bahaya syirik terhadap tauhid. Bahaya syirik terhadap tauhid ini ada 8 yang saya rangkum. Yang pertama, dapat menghancurkan seluruh amal ibadah si pelaku. Yang kedua, jika meninggal dalam keadaan syirik, maka si pelaku tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, pelakunya diharamkan masuk surga. Yang keempat, kekal di neraka. Yang kelima, perkara utama yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, sulit menerima kebenaran. Yang ketujuh, munculnya perasaan bimbang dan ragu di dalam hatinya. Dan yang terakhir, amalan dan harta yang dinafkahkannya itu sia-sia. Pengertian syirik. Syirik merupakan sebuah perbuatan yang menduakan sesuatu selain Allah dan dapat disandarkan atau menyamakan dengan Allah dalam hak rububiyah atau hak menciptakan, memiliki, mengatur, termasuk memberi rezeki kepada hambanya. Hak uluhiyah atau hak diibadahi atau disembah, karena sesungguhnya hak untuk disembah hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hak asma wa sifat atau kesempurnaan nama dan sifat. Nama saya Oktasyatika dengan nomor induk mahasiswa 2101134804. Macam-macam syirik yaitu terbagi 2. Yang pertama ada syirik akbar, yang adalah dapat menjadikan selain daripada Allah sebagai tujuan dalam beribadah, seperti memohon atau bernazar selain kepada Allah, serta takut kepada setan, kuburan, dan jin-jin yang bisa memberi bahaya. Syirik ini dapat membuat keluar dari Islam, sehingga jika meninggal dalam keadaan demikian, kita akan kekal di neraka. Contoh, syirik dalam berdoa, syirik dalam sifat Allah, syirik dalam kecintaan, syirik dalam ketaatan, syirik dalam ketakutan. Yang kedua ada syirik asghar. Adalah syirik yang dihasilkan dari perbuatan maupun ucapan yang dinyatakan sebagai perbuatan syirik oleh syara, namun tidak sampai mengeluarkan dari Islam. Syirik asghar
Nah, contohnya ada dua, yaitu syirik zahir dan syirik khafi. Syirik zahir, syirik yang nyata yang seperti menggunakan jimat atau penangkal bahaya. Nah, sedangkan syirik khafi, syirik yang sumbernya dari hati seseorang seperti riya. Bahaya syirik bagi kehidupan manusia. Nah, yang pertama, mengakibatkan kehinaan manusia. Hal ini timbul karena manusia beribadah kepada selain Allah, yaitu sesama makhluk hidup. Menjadikannya sebagai makbud yang disembah dan ditaati, padahal tidak bisa memberi manfaat maupun mudarat. Bahkan terkadang mereka menyembah sesuatu yang lebih rendah seperti sapi, pohon, dan batu. Yang kedua, menyuburkan khurafat. Hal ini timbul karena manusia meyakini bahwa dari kalangan makhluk ada yang bisa memberikan manfaat dan mudarat. Yang ketiga, merupakan kezaliman terbesar, seperti bagaimana kehendak Allah yang memberikan kita rezeki siang dan malam dengan tercukupi, namun kita malah bersyukur kepada yang lain. Hal ini mendatangkan azab yang tak tertahankan. Yang keempat, menimbulkan rasa takut. Orang yang melakukan perbuatan syirik tidak percaya kepada Allah dan tidak bertawakal kepadanya. Ia takut akan kehidupannya, rezekinya, serta segala sesuatunya. Keadaan jiwa demikian merupakan sebuah kesengsaraan hidup. Yang kelima, menyebabkan keburukan dalam kehidupan manusia. Syirik menjadikannya pelaku bergantung pada orang lain, sebagaimana kaum Nasara kepada Al-Masih. Mereka tidak bergantung pada diri sendiri di samping kepada Allah, tetapi kepada Yesus yang dianggap Tuhan.